Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami Yang berjudul Melestarikan Adit Keban di Era Globalisasi. Karya ilmiah ini diajukan untuk memenuhi tugas proyek Bhinneka Tunggal Ika. Kami akan membahas bagian ganti selendang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Masuklah kita ke materi. Pada bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang suku yang banyak tersebar di Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa sendiri memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi merupakan kebudayaan berwujud suatu aktivitas atau tindakan. Tradisi biasanya direalisasikan dalam bentuk upacara-upacara adat dengan maksud tertentu. Salah satunya upacara adat Tingkepan yang merupakan salah satu adat dari suku Jawa. Tingkepan atau 7 bulanan merupakan tradisi yang dilakukan saat kehamilan pertama seorang perempuan atau ibu pada bulan ke-7. Hal ini dipercaya oleh para leluhur sebagai ritual adat dengan supaya janin dalam kandungan seorang ibu memperoleh keselamatan. Terdapat beberapa rangkaian acara dalam upacara Tingkepan, di antaranya siraman, ganti selendang, dan pecah kelapa. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apa itu 7 bulanan atau tingkeban? Yang kedua, bagaimana proses 7 bulanan atau tingkeban? Yang ketiga, apa makna 7 kali ganti selendang dalam 7 bulanan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pun ada 3 sama seperti rumusan masalah. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian 7 bulanan atau tingkeban. Yang kedua, mengetahui rangkaian proses 7 bulanan atau tingkeban. Yang ketiga, mengetahui makna kandungan dalam 7 kali ganti selendang. Adapun beberapa manfaat dari penelitian yang telah kami lakukan, diantaranya yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenisnya. Yang kedua, dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat melestarikan budaya ini ke depannya. Dan yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi cukup informasi seputar 7 bulanan atau tingkeban. Bab 2, kajian pustaka, berisi pengertian 7 bulanan, proses ganti selendang, dan makna dari 7 kali ganti selendang. Tingkeban atau biasa kita sebut mitoni. Mitoni sendiri berasal dari kata am yang merupakan sebuah kata kerja dan juga pitu yang berupa angka 7. Pitu sendiri juga dapat diartikan sebagai pitulungan atau pertolongan, sehingga mitoni dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan untuk memperingati kehamilan bulan ke-7 seorang ibu dan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi keselamatan dan juga kelancaran dalam masa kehamilan dan juga persalinan. Makna mitoni sendiri dipercaya sebagai fase jabang bayi mulai berinteraksi kepada lingkungan sekitar melalui perantara sang ibu. Mitoni sendiri dipimpin atau dilakukan oleh tetua ataupun keluarga yang paling tua dalam suatu keluarga. Proses ganti selendang. Dalam upacara ganti busana ini menggunakan 7 kain yang melambangkan 7 bulanan dan harapan bagi si bayi. 7 kain dengan motif yang berbeda dipersiapkan dan dikenakan sampai menemui kain yang cocok sebagai pertanda kelak anak tersebut selalu menempatkan dirinya dengan baik dimanapun ia berada. Pada proses ganti selendang, hal ini biasanya dibantu oleh kedua calon nenek yang mana ditanggapi oleh keluarga dan tamu yang hadir. Nah, tamu yang hadir itu harus mengatakan bahwasanya kain yang dipakai oleh sang calon ibu tidaklah cocok sampai pada kain yang ke-7. Pada kain yang ke-7 ini, orang-orang yang hadir harus mengatakan cocok atau pantas. Makanya, hal ini biasanya disebut dengan pantas-pantasan. Makna dari 7 kali ganti selendang. Motif selendang batik yang dipakai dipilih yang terbaik dengan harapan kelak si bayi memiliki kebaikan-kebaikan yang tersirat dalam lambang kain tersebut. Kain dan kebaya yang pertama sampai yang ke-6 merupakan busana yang menunjukkan kemewahan dan kebesaran. Setelah dipakaikan busana yang ke-7 yang sudah pantas untuk sang ibu berupa kain lurik dengan motif sederhana yaitu lasem, hal tersebut mendoakan agar si bayi kelak menjadi orang yang sederhana.
motif. Yang pertama, motif sidomukti. Motif sidomukti artinya supaya bayi yang akan lahir menjadi orang yang mukti wibawa, yaitu orang yang berbahagia dan disegani karena kewibawaannya. Yang kedua adalah motif parangkusuma. Motif ini memiliki arti agar anak memiliki kecerdasan bak tajamnya pedang yang sedang dimainkan oleh pesilat tangguh. Diharapkan dapat memikul duwur mendem jero, yang artinya dapat menjunjung harkat dan martabat orang tua, serta dapat mengharumkan nama keluarga. Bab terakhir, yaitu bab 3, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Setiap insan manusia memiliki adat istiadat. Dapat kita ketahui, adat yaitu kebudayaan yang sudah diwariskan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Misalnya seperti suku Jawa berada di Pulau Jawa, suku Batak berada di Pulau Sumatera, suku Dayak berada di Kalimantan. Di Indonesia banyak sekali macam dan ragamnya adat istiadat ataupun kebudayaan. Salah satunya yaitu suku Jawa. Di dalam suku Jawa tersebut ada yang dinamakan dengan tingkeban. Dapat kita ketahui, tingkeban yaitu bertujuan agar calon bayi dapat selamat mulai dari masa kandungan hingga dewasa. Namun sayang sekali banyak masyarakat Indonesia yang tidak melestarikan kebudayaan tersebut karena mereka menganggap bahwa kebudayaan tersebut adalah langkah-langkahnya sulit. Tingkeban merupakan salah satu adat Jawa yang sudah sulit ditemukan di masa sekarang. Sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia, sudah seharusnya kita untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman. Kita juga boleh mengikuti budaya asing yang kita sukai. Tetapi, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita tidak boleh melupakan jati diri bangsa kita. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.